Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel MSN Motovlog kali ini. Ya, kali ini agak sedikit berbeda dari vlog-vlog sebelumnya, karena di sini aku pengen ngasih tahu kalian part-part apa, barang-barang apa aja yang aku pakai selama ngevlog. Sama nanti di sini aku mau ngasih pengaplikasian kamera action cam aku, gimana caranya masangnya di helm itu tuh seperti apa. Oke, di sini sekarang ada helm AGV K3 K3 ya, namanya bisa kita sebut K3. Di sini aku pakai helm AGV K3 K3 seri Mugello tahun 2009 yang dipakai Valentino Rossi. Di sini aku milih AGV K3 karena di satu sisi dia yang pakai Valentino Rossi, juga sebagai keamanan ya. Ini udah terbukti, SNI sudah terbukti. Hop. Ya gitu. Nih, terus logo esensinya ada di sini. Di sini juga aku pakai beberapa visor. Ini yang aku pakai sekarang, lagi pakai ini visor dark ya, yang dimana kalau misalkan aku pakai cuma waktu siang hari aja ya. Terus visornya juga ada macam-macam. Kalau misalkan ya, sini ada visor dark lagi cadangan, jadi kalau misalnya itu crash atau gimana masih ada satu lagi ya. Kalau misalkan baru beli AGV gitu, kita langsung dapat visor yang bening pasti ya. Ini digunain waktu dalam kondisi hujan aja sih, jadi lebih prefer ke ini untuk apa, dari segi keselamatan lebih baik pakai yang ini untuk waktu malam. Terus untuk dari segi kamera, aku pakai Xiaomi Yi. Jadi di sini mungkin ada banyak macamnya. Kalau misalkan teman-teman mau ngevlog gitu, banyak macamnya, dari mulai GoPro, Xiaomi Yi, Brica, Contour, sampai ada lagi yang bagus tuh namanya Drift Ghost S dan Drift Ghost HD. Jadi harganya bervariasi dengan mungkin dari fitur-fiturnya yang lebih banyak. Oke, satu sisi alasan aku pilih Xiaomi Yi karena di sini jauh lebih murah. Yang pertama, jauh lebih murah. Terus juga simple sih ya, hampir sama kayak GoPro. Jadi hasilnya memang nggak jauh beda. Ya, di sini kekurangannya memang kalau misalkan Xiaomi itu nggak ada slot untuk mikrofonnya. Ya, jadi karena sudah mengetahui hal itu, saya waktu itu minta tolong sama ada Bro Ridwan di Sidoarjo. Jadi aku minta tolong sama Bro Ridwan buat dipasangkan antara jack 3,5 mm. Ini biasanya dipakai cocok untuk mic yang HP gitu-gitu. Jadi hampir sama, jadi aplikasinya jadi hampir sama kayak GoPro, jadi bisa masukin mic. Setelah kamera, aku pakai water case. Jadi kegunaan water case ini memang bukan untuk jadi water case 100%, tapi kalau untuk ngevlog itu untuk menghindari benda-benda padat yang menghantam kamera. Contohlah misalkan kerikil gitu ya. Kalau misalkan menghantam sini, jadi kameranya masih tetap terjaga. Dan kalau misalkan masalahnya kalau ngembun dari kamera ini, aku udah pasang, udah buat bolongan di sekitar sini dan sini, beberapa sisi ini dan beberapa lubang untuk buat mengurangi penguapan yang ada di dalam kamera ini, water case. Jadi waktu saat ngevlog itu, jadi
nggak repot-repot buat ngebersihin si embunnya itu. Bisa juga kalau misalkan teman-teman ada anti fog bisa dipasang itu. Dan jangan lupa udah dimodif juga, jadi di bagian belakangnya udah dibolongin buat untuk masuk jack mic-nya. Terus pakai G-hook yang nanti mau dipasang ke helmnya, mounting. Ya, jadi kalian harus tahu kalau misalkan kelemahan dari Xiaomi itu baterainya itu memang sangat-sangat boros. Jadi kalau misalkan selama aku ngevlog kayak gini, aku bisa sampai bawa 2-3 baterai dalam sekali ngevlog gitu. Paling ya diambilnya beberapa scan dalam, ya memang boros. Jadi mesti kalian harus prepare buat itu ya. Jadi di sini aku udah ngaplikasiin mounting. Jadi aku pakai pertamanya itu, awalnya tuh mountingnya itu di samping helm. Cuma kalau misalkan masangnya itu di samping helm, selama aku riding itu tuh keadaan helm tuh nggak balance ya. Setelah beberapa saat kemudian aku nyoba buat masang mountingnya yang permukaan bawahnya itu melengkung ya, permukaan bawahnya melengkung supaya kalau misalkan penempelan itu dia bisa rata sama helmnya. Di sini juga pakai perekat 3M ya. Kalau untuk yang perekat 3M ini, yang di depan ini bisa nyampe hampir 2 3M supaya biar rata. Dan untuk mikrofon, di sini aku pakai mikrofon HP. Pakai headset sih sebenarnya, pakai headset HP. Cuma untuk yang earphone-nya itu tuh gubet-gubetin di dalam sini ya, pojok sini. Tapi sebelum dipasang di pojok sini itu, aku pasang dulu busa untuk mereduce hembusan angin pada waktu riding, sehingga waktu hasil suaranya itu tidak berisik. Jadi penting banget buat kalau kalian misalkan butuh cost rendah tapi hasilnya juga bagus, kalian juga bisa pakai mikrofon HP. Mikrofon HP itu juga nanti kalian harus modif lagi dikit pakai busa, istilahnya busa dililitin di mikrofonnya itu. Jadi bisa langsung aja. Jangan lupa kalian harus pastiin sisi bawah dari mounting itu harus sesuai sama helm yang akan kamu tempel. Oke, langsung udah pasang aja. Kemudian si colokan 3,5 mm ini bisa langsung digubutin aja di depan. Gini udah ya. Jadi kalau misalkan kalian pengen ngatur angle-nya tinggal maju ke depan gini bisa. Nah kayak gini tuh jarak pandangnya juga lebih luas daripada yang ada di samping. Oke, setelah tadi kalian udah lihat part-part apa yang aku pakai sama pengaplikasian kamera itu di helm, setelah itu aku mau ngeflorin ke kalian kalau misalkan aku di sini selama editing video pakai Sony Vegas 13 ya. Alasan aku kalau misalkan pakai Sony Vegas 13 itu, jadi di satu sisi lebih mudah, terus kemudian dari fitur-fitur dari Sony Vegas itu sendiri lebih banyak ya. Jadi kalau kalian pengen cari fitur apapun di situ pasti ada. Jadi kalau misalkan kalian pengen ngedit video yang gini, jadi harus nyoba yang namanya Sony Vegas. Oke, mungkin cukup sekian dari MSN Moto Vlog kali ini. Jadi tadi udah aku jelasin banyak part-part apa yang aku butuhin,
terus kemudian pengaplikasian kamera aku tuh bagaimana di helm, kemudian sampai software apa yang aku pakai selama editing. Ini cukup sekian ya MSN Motovlog kali ini. Oh ya, MSN Motovlog kali ini pengen ngucapin ke teman-teman semua selamat lebaran semuanya, minal aidin wal faizin. Dan bagi teman-teman semua yang mudik, keep safety reading. Jadi kalau misalkan kalian teman-teman semua yang mudik, jadikan prioritas keselamatan sebagai prioritas utama bagi teman-teman semua, bagi yang nyetir, yang naik motor maupun naik mobil maupun kendaraan umum. Jadi kalau misalkan kalian yang bawa mobil atau motor atau kendaraan pribadi, kalau misalkan capek ya tolong misalkan istirahat dulu, jangan sampai memaksakan kehendak kalian dalam menyetir. Oke, mungkin cukup sekian ya MSN Motovlog kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.